Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Syukran atas perhatiannya teman-teman, sahabat-sahabat semua, adik-adik perjuangan atau ustadz-ustazah semua, asatidzah semua di angkatan 10 ini ITBA ya, yang sejatinya teman-teman juga fresh graduate ya dalam hal ini tentunya, namun banyak juga yang sudah pasti gap year begitu ya dari proses kelulusan, tapi proses menimba ilmu itu tidak mengekang usia ya rekan-rekan ya. Jadi Anda sih berharap jangan jangan patah semangat terus berjuang ya dalam hal ini, tidak kenal umur atau tidak kenal usia, yang mudah-mudahan semuanya juga bisa terus semangat menimba ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, terutama ilmu agama ya, yang saat ini kita emban dan nanti kita semua akan mengamalkan lewat praktek kerja lapang, baik itu di Al-Wildan ataupun di sekolah-sekolah lainnya nantinya, yang pada saat penugasannya nanti kita semua akan mendapatkan kesempatan itu. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada eh, zaman ini kita bisa merasakan indahnya dakwah pendidikan, mobil khusus room Zoom virtual ini, kita bisa menimba ilmu dari berbagai macam wilayah. Kemarin Nana menyapa ketika di angkatan Alwi dan 8 itu pekan lalu, ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar, ada juga sebagian besar dari Jabodetabek begitu ya. Namun tidak mengurangi rasa hormat. Kalau offline kita mungkin hanya terbatas satu tempat saja. Tapi di sini dengan room virtual Zoom ini, subhanallah, semua bisa menimba ilmu dari berbagai macam wilayah ya yang ada. Ana mau coba dengar dulu kira-kira atau angkat tangan yang dari seputaran Alwil dan Aceh, atau dari Alwil 21 dan 26 mungkin ya. Ada tidak kira-kira dari Aceh? Ada? Atau di unmute? Silakan. Ikhwan, akhwat. Biasanya Aceh suka ada nih. Satu, dua orang. Adakah yang dari Aceh? Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik. Ustazah Rahma Sabita Tasya. Memang sekarang di sana ya? Di Aceh ya? Betul? Di Aceh, Ustaz. Tinggal di Ah, di Aceh. Aceh. Baik, baik. Untuk tapi sudah mulai PPL belum, Ustazah? Belum? Belum, Ustaz. Masih Belum baru ya? masuk. Oh, baik, mesti bareng. Baik, baik, baik. Syukuran ya. Ustazah Rahma Sabita Tasya. Baik. Coba angkat tangan yang dari Mataram. Mataram ada tidak? Dari Lombok? Yang saat ini live di Lombok? Oh, Masya Allah, banyak. Wah, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Lombok banyak sekali ya ternyata. Oke, oke. Kayaknya lebih dari 20 nih, hampir 30 nih hitungan Anda. Hitungan Anda Lombok hampir 30 nih. Dari Husna Kamalia, Fatimah Zahra, Bunga Rohmi, Syariah, Usman, Nurhandani ya. Terus sampai, apa tidak bisa Anda sebutkan satu persatu. Sampai Hilwa dan akhirnya di Abdul Aziz ya. Betul ya, ini teman-teman dari Lombok ya. Masya Allah. Syukron. Rekan-rekan dari Lombok, boleh diturunkan lagi tangannya. Raise hand-nya boleh diturunkan lagi. Lalu yang dari Makassar, boleh angkat tangan yang dari Makassar? Ada? Oke. Ahmad Mudabir. Masya Allah. Baik. Oke, ada lagi yang dari Makassar? Cukup ya? Baik. Kalau syukron ya, Ahmad Mudabir, boleh diturunkan tangannya. Nanti di sini kepada ketua kelas baik Ikhwan Ahmad, di sini kita ada absen ya, ada absensi ya.
Nanti boleh bantu dikirimkan link absensinya, diisi silakan nanti para ketua kelas tolong nanti apa namanya japrikan ke Ana hasil dari absensi, lalu boleh minta bantuannya ketua kelas juga kita nanti screenshotkan ya di tengah perjalanan di 100 orang ini peserta boleh bantu screenshotkan ketika nanti sudah kita mulai sudah mulai proses kuliah ini ya. Afwan, di awal kita mau kodimah dulu, lalu setelah itu dari Dompu, dari Bima ada teman-teman selain Lombok dari Dompu. Oh, Masya Allah. Oke, oke, oke. Oh, baik, 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 baik. Oke, baik. Dari Sabrina sampai Arianti ya. Syukron ya. Semuanya teman-teman boleh. Jadi nampaknya ini tidak hanya Jabodetabek, tapi pasti sisanya sebagian besar ini Jabodetabek. Kalau tadi hitungan Ana 30 Lombok, 10 Dompu atau Sumbawa, setelah itu dari Aceh, dari Makassar ada, selebihnya mungkin 50 sampai 60 peserta itu dari Jabodetabek. Betul tidak ya dari Jabodetabek? Berarti ada wilayah luar Jabodetabek yang belum disebut, teman-teman? Mungkin dari Kalimantan, Sulawesi, atau dari, maaf ya, dari Merauke, Papua, ada? Jangan sungkan di unmute di unmute boleh silakan. Lampung Ustadz. Oh dari Lampung. Oke berarti dari Sumatera ya. Syukron ya. Berapa orang dari Lampung saja? Oke. Berapa ya Ustadz? Kalau Sabita Najwa dari Lampung Selatan Ustadz. Lampung Selatan. Fatimah Nurul Azizah dari Tengah, Ustadz. Lampung Tengah. Baik. Aisyah Najwa Fadilah dari wilayah Dari Lampung Tengah Ustadz. Oh sama Lampung Tengah juga. Kalau Yesifa Rajwa Sumatera juga, Nah, Lampung juga. Ah Tengah. baik. Lampung Tengah. Dan terakhir Muhammad Iqbal dari Jambi. Oh, Jambi. Baik. Rupa-rupa berarti ya. Syukuran ya. Silakan diturunkan kembali tangannya. Baik ya. Rekan-rekan, berarti di sini di angkatan 10 ini kita pastikan dari Sumatera ada, dari Pulau Jawa pasti mayoritas, lalu dari wilayah timur, Nusa Tenggara Barat, yaitu dari Lombok, Dompu, Sumbawa dan sebagainya itu sudah ada juga. Lalu kita ke atas ke Sulawesi yaitu ke Makassar ada gitu ya. Mataram ada, mungkin Kalimantan yang belum ada ya. Kita nanti coba cek kembali ya. Barangkali ada teman-teman kita yang live dari Kalimantan ya. eh dari Papua saya belum mendapatkan nih informasi ya dari tim manajemen ITBA sendiri ya. Mungkin mungkin belum ya, belum merambah sampai ke sejauh itu. Tapi kalau sudah ada, alhamdulillah. Berarti memang dakwah pendidikan ini mobil khusus untuk Al-Wildan kita merambah dari seluruh Nusantara. Baik ya, teman-teman ya. Izin perkenalkan diri, Ana Agus Haryono, home base di Al-Wildan 4 Jakarta di wilayah Lebak Bulus ya. Di wilayah Lebak Bulus saat ini juga sudah tahun ke-7 menjelang tahun ke-8 di Al-Wildan begitu ya. Ya diamanahkan beragam beragam amanah ya dari Al-Wildan dan insya Allah kita terus mengikuti amanah demi amanah yang diberikan kepada kita siklus ini nantinya ya. Entah dari Al-Wildan atau nanti di lembaga pendidikan Islam lainnya atau lembaga pendidikan sunnah khususnya. Baik, eh, saat ini memang Ana diminta untuk mengajar terkait dengan mata kuliah dasar umum gitu ya sebelum memasuki dunia pendidikan sesungguhnya. Jadi ada dua core mata keilmuan yang perlu teman-teman pahami dalam hal ini, yaitu bagaimana mata kuliah pertama itu adalah terkait dengan manajemen pendidikan.
dasar-dasar teori-teori dasar pendidikan yang kita akan coba gali selama 1 semester bahkan 2 semester ke depan, begitu ya. Yang mana nanti gitu ya, nanti ini akan menjadi bekal ketika teman-teman melaksanakan proses pembelajaran lapangan nanti. Dasar-dasar terkait dengan proses pembuatan administrasi, bagaimana kita juga update terkait dengan Sisdiknas, sistem pendidikan nasional, begitu ya, yang ada, apa juga yang dimaksud dengan kurikulum saat ini digunakan oleh pemerintah kita, yaitu kurikulum deep learning atau pembelajaran mendalam. Lalu juga kita pasti akan bersawung dengan para pendidik atau para pengajar ketika kita sudah diterjunkan di satuan pendidikan atau di sekolah, sederhananya, nanti juga pasti kita akan banyak berdiskusi dengan mereka. Ada istilah-istilah pendidikan yang terkadang mahasiswa itu wajib mengetahui. Nanti kita perlahan-lahan ya, perlahan-lahan seiring pertemuan demi pertemuan pasti akan ada banyak istilah-istilah yang anak keluarkan dan nanti definisinya akan anak jabarkan sedikit banyak dan teman-teman tolong dihafal atau dicatat begitu ya. Karena ini bukan hanya ditanya dalam ujian, tapi juga untuk hasanah keilmuan teman-teman ya, hasanah pengetahuan. Sehingga ketika nanti berinteraksi dengan para guru, baik itu guru senior, gitu ya, dan juga memang yang sudah mumpuni di bidang pendidikan, mereka-mereka di satuan pendidikan tersebut, kita jadi tidak apa namanya, satu tidak minder, yang kedua juga kita akhirnya apa namanya dapat dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Nah, itu terkait dengan mata kuliah manajemen pendidikan. Jadi dari tahapan perencanaan, tahapan proses, tahapan asesmen, dan juga tahapan refleksi. Ada 4 lah ya, 4 chapter yang kita akan bahas. Jadi tahapan perencanaan yaitu terkait dengan proses pembuatan administrasi dan sebagainya. Tahapan apa namanya tahapan proses yaitu terkait dengan KBM, bagaimana penguasaan kelas, bagaimana memanage kelas, bagaimana manajemen isu ketika ada kekreditan di lapangan dan sebagainya. Lalu tahapan asesmen. Kalau tahapan asesmen adalah tahapan uji, gitu ya, tahapan observasi. Karena kalau kita nih ya, mungkin baru memahami proses penilaian adalah ujian tertulis saja. Padahal penilaian itu bisa jadi dari sikap, bisa jadi dari pengetahuan, begitu ya. Bisa jadi dari banyak hal. Kalau sikap berarti kita mengamati aktivitas teman-teman di lapangan lewat dengan prakteknya. Atau secara di lapangan kita bisa melihat nih aktivitas gerak-geriknya positif tidaknya kita bisa lihat gitu ya. Itu dari dimensi asesmen. Jadi tidak melulu asesmen itu hanya dengan uji, post test, tidak melulu seperti itu. Dengan lisan pun bisa. Contoh misalkan yang mengajar Al-Qur'an, kita meminta mereka membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar itu pun bisa menjadi penilaian gitu ya. Tidak melulu dengan ujian tertulis dan banyak hal, diskusi dan sebagainya. Itu asesmen ya. Nanti akan ada banyak jenis-jenis asesmen. Dan terakhir adalah kegiatan refleksi yang keempat. Refleksi ini yang terkadang masih fobia atau masih sedikit yang menggunakan para pengajar karena mungkin asik dengan perencanaan, dengan pembelajaran, dengan ujian. Ketika ujian balik kembali kepada proses perencanaan atau proses pembuatan administrasi pembelajaran RPP dan sebagainya. Nanti kita jelaskan juga ya sedikit banyak. Nah, kalau pada proses asesmen ini, teman-teman, pada saat proses refleksi ini, yang namanya refleksi adalah semacam bermuhasabah diri, kita introspeksi, gitu ya. Bagaimana yang kita lakukan selama proses pembelajaran utuh ini, baik dari perencanaan, kegiatan sesungguhnya KBM, sampai penilaian, sudah tepat belum sih kira-kira materi yang kita gunakan? Atau jangan-jangan materi yang kita ajarkan terlalu tinggi? Bagaimana proses remedialnya? Ada anak-anak yang sekiranya butuh dibimbing one by one yang kebutuhan khusus kira-kira langkah seperti apa nanti
untuk kita buat sebuah ikhtisar atau kesimpulan akhir. Sehingga proses dari yang disebut namanya refleksi atau muhasabah kita jadikan acuan untuk pembelajaran di berikutnya nanti, apakah di semester berikutnya atau di tahun berikutnya. Intinya dengan refleksi ini pastinya akan ada proses perbaikan dari teman-teman. Nah, inilah eh, poin-poin selama satu semester ya yang ingin saya ajarkan. Ini adalah disebut namanya dasar-dasar manajemen pembelajaran atau manajemen pendidikan. Jadi mau kuliah S1, mau kuliah S2, mau kuliah S3, ini terkait dengan manajemen pendidikan tidak jauh ruang lingkupnya empat komponen ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman menguasai empat komponen ini, nggak akan kemana. Mau nanti teman-teman diniyah misalkan, antum diamanahkan untuk mengajar Al-Quran, diamanahkan mengajar PAI, diamanahkan mengajar bahasa Arab. Kalau kita megang empat prinsip di dasar-dasar manajemen pendidikan atau kita menguasai benar manajerialnya ini ya, aman teman-teman. Gitu ya. Jadi itulah yang kita akan ajarkan selama satu semester ke depan. Gitu. Nanti anak sebenarnya akan tampilkan PPT-nya. Lalu yang kedua, eh, di pertemuan berikutnya juga mungkin nanti pekan ini kita belajar terkait dengan manajemen pembelajarannya, manajemen pendidikannya. Lalu pertemuan berikutnya atau di mata kuliah berikutnya yang akan saya ajarkan yaitu terkait dengan psikologi pendidikan, psikologi pembelajaran. Nah, disinilah yang tak kalah penting juga ya psikologi ya. Jadi bagaimana rencana-rencana yang sudah kita buat, proses pembelajaran yang kita lakukan, asesmen yang kita berikan, begitu ya, refleksi yang kita kerjakan juga, itu sudah disertai dengan apa ya, langkah gitu ya, ide, gagasan, perasaan kita ketika kita interaksi dengan satu dua orang, pastinya kan akan berbeda. Ya sederhananya bahasanya, ketika kita mengelola 10 anak dalam satu kelas, pasti gaya pembelajarannya berbeda-beda. Ada yang terkadang asik dengan dunianya, ingin kita para guru itu duduk diam rapi, ingin kita ya para guru. Tapi ternyata kan di lapangan ada anak yang dengan teori gaya kinestetiknya nanti lama-lama kita paham ya. Dengan gaya kinestetiknya mereka kalau asik belajar itu saling tepok sana, tepok sini, ada yang jalan ke sana, jalan ke sini gitu ya. Terus kita nggak afdol gitu ya. Kayak tipe saya tipe pembelajar visual. Kalau hanya mendengarkan klasikal saja belum kebayang. Tapi kalau ditampilkan gambar, ditampilkan tulisan di dalam papan tulis, itu baru menerap. Nah, ada banyak anak juga nanti yang kita akan alami dalam apa kuliah psikologi pendidikan ini, itu banyak apa namanya ya karakter-karakter daripada individu anak-anak kita di kelas. Sehingga ketika teman-teman di lapangan menemukan pola yang seperti ini, mungkin sedikit banyak akan memahami, oh ya, ternyata seperti ini loh cara penanganannya dan sebagainya. Jadi bersyukurlah kita ya yang sudah apa namanya mendapatkan ilmu ini lebih dulu nanti dipraktekkan. Tapi lebih bersyukur lagi teman-teman sambil mendapatkan penugasan PPL sambil mendapatkan ilmu dasar ini. Jadi benar-benar di ini ya di apa dikorelasikan. Oh, ini loh yang saya dapatkan teorinya, prakteknya harus seperti ini gitu ya. Jadi silahkan. Kadang kan dari 90 sekian rekan-rekan yang ikut dalam mata kuliah ini bisa jadi ada yang sambil mengajar bimbel, membuka bimbel di rumah, ada yang sambil magang, ada juga yang sambil mungkin private dan sebagainya. Kan tipe tipe murid yang kita hadapi berbeda-beda konsentrasinya dan sebagainya. Itulah pentingnya psikologi pendidikan yang kita ajarkan. Gitu ya. Jadi ada dua mata kuliah selama satu semester bahkan satu tahun ke depan yang akan Anda ajarkan. Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan ya. Walaupun tadi output utama sudah Anda paparkan, gitu ya. Outputnya sudah tujuan dari kuliah, dua kuliah ini sudah Anda paparkan, tapi minimal
kita akan mulai perlahan menggiring opini di pertemuan ini atau diskusi terkait dengan dasar-dasar gitu ya, manajemen pembelajaran atau manajemen pendidikan. Oke ya, baik ya, rekan-rekan semua. Oke, kita mulai masuk. Ini host, Bapak host, saya bisa menampilkan ini kah? Menampilkan apa namanya? Bahan? Eh, Bisa ya? bisa insya Allah. Bisa ya? Coba. Oh ya bisa. Ya, Bisa ya? ya bisa. Bisa ya? Oke, oke, oke. Sebentar. Terlihat ya? Belum set Belum? sing lag. Ya, Masih? lag. Nggak masuk. Masih proses kah? Justru malah banyak ya? Malah banyak ya Mas Ya, ya? ya. Oke, oke, oke. Sebentar. Saya berhenti dulu deh ya. Oke. Masih belum ya? Ya. Mungkin sudah set, sudah. Sudah. Sudah? Sudah? Ya, sudah. Oke. Oke ya. Tidak bertumpuk lagi seperti tadi? Enggak. Ya, sudah tidak set. Sudah langsung ininya Oh, depannya. langsung Ruang langsung lingkup depan. metodologi pembelajaran. Nah, Oh, oke, baik ya. Terlihat jelas ya. Baik. Kita masuk kepada metodologi pembelajaran, dasar-dasar manajemen pembelajaran ya. Dalam hal ini kita mau coba sekilas ya, mereview dulu di pertemuan pertama terkait dengan metodologi ini. Teman-teman penting gitu ya. Nanti sesaat lagi mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan akan membuat skripsi, membuat tesis atau disertasi. Saya saat ini sedang proses merampungkan disertasi, jadi mungkin 2 pekan, 3 pekan lagi sidang terbuka untuk doktoral ya, untuk menyelesaikan. Tapi kalau secara simposium sudah selesai. Namun kalau secara secara apa? Secara apa sih namanya? Secara ke ke pendidikan atau secara keuniversitasan perlu ada namanya sidang terbuka. Namun apa namanya untuk gelar doktoralnya sudah didapatkan begitu ya. Jadi ada simbolik, maaf maaf, susah nama menyebutkan simbolik ya. Jadi baru baru eh, baru lulus 1 bulan terakhir ini ya, alhamdulillah sudah apa mengalami ya fase daripada proses pembuatan skripsi, tesis maupun disertasi yang mana memang kata kuncinya adalah di kata-kata metodologi ini. Metodologi. Ruang lingkup metodologi pembelajaran. Fondasi strategis, taktik, dan seni mengajar untuk pengalaman belajar yang bermakna. Oke, kalau kami para peneliti namanya metodologi penelitian. Kalau teman-teman mahasiswa ada namanya metodologi pembelajaran. Jadi nanti kalian akan coba memahami yang disebut metodologi itu apa sih kira-kira ya? Metodologi. Nah, kita coba lihat ya, buka pelan-pelan terkait dengan metodologi ini. Saya kesini dulu. Oke. Metodologi pembelajaran. Metodologi kalau dari lagi-lagi ya, karena apa namanya rujukan saat ini pendidikan yaitu dari bahasa Yunani, makanya kita hormati ya, meskipun gitu kalau kita baca sejarah sebetulnya semua itu dari Islam ya. Bagaimana pada saat kekhalifahan itu
dan beralih kepada kekaisaran gitu ya, yang dirampas. Semua manuskrip penelitian kita dirampas sehingga seolah-olah diklaim bahwasanya ini milik milik teman-teman Barat ya, teman-teman Romawi, Nasrani dan sebagainya. Oke, kami tidak tidak mau mau berdiskusi dalam hal itu dulu, tapi kita coba lihat dulu ada kata dasar daripada metodologi itu. Metodologi pembelajaran berasal dari kata method dan juga logos gitu ya. Method, method itu kalau bisa kita coba apa ya definisikan dalam bahasa Inggris yaitu adalah tata cara ya ataupun strategi ya. Nah, kalaupun dengan logos itu logos logos bisa kita artikan yaitu sebagai ilmu ataupun pengetahuan. Jadi gabungan dari metodologi yaitu bagaimana secara clue-nya bagaimana kita mengatur ilmu pengetahuan ini gitu ya. Bagaimana kita mengatur ilmu pengetahuan ini dengan teratur tentunya dengan sistematis. Atau bisa kita kompleksitaskan definisi daripada metodologi ini adalah ilmu tentang cara dan strategi hingga ke teknik penyampaian materi agar agar apa? Tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Kata kuncinya sebetulnya lagi-lagi ya tadi, cara yang teratur gitu ya. Cara yang teratur untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, yaitu adalah metodologi pembelajaran. Jadi, saya ulang kembali ya, definisi daripada metodologi itu sendiri. Ilmu tentang tata cara, strategi, hingga ke teknik penyampaian materi agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman perlu mengetahui betul gitu ya. Nah, contoh nih, saya mau coba coba studi kasus dulu ya kepada para tim peneliti. Nanti akan teman-teman pasti akan mengalami fase ini. Tahun lalu ada mahasiswa di Bandung konsultasi terkait dengan apa skripsi begitu ya, terkait dengan skripsi. Lebih kurang skripsinya itu ada 130 halaman dari bab satu hingga ke lampiran ya, hingga ke kata penutup atau tinjauan pustaka atau daftar pustaka. Terus saya sederhananya ketika melihat tidak melihat judul, tidak melihat tema, tapi yang saya tanya pertama kali adalah coba ceritakan metodologi penelitian yang antum paparkan di 150 atau 130 apa karya tulis antum di skripsi ini. Kalau dia tidak jawab atau dia tidak bisa, berarti itu adalah ya saya tidak ingin menyebutkan antum plagiat ya, gitu ya. Atau bisa dikatakan antum dibuatkan ya oleh orang, itu. Atau bisa dikatakan antum jangan-jangan tidak memahami nih isi daripada penelitian ini. Jadi, gitu ya, yang disebut metodologi itu sangat-sangat penting teman-teman ya. Dosen pembimbing, dosen penguji baik S1, S2, S3 nanti gitu ya. Itu pasti dalam tahapan apa namanya tugas akhir itu pasti hal yang ditanyakan adalah coba ceritakan metodologi penelitian antum. Karena yang disebut metodologi penelitian adalah apa ya kata pembuka sampai kata penutup itu keyword-keywordnya itu ada di situ. Jadi kalau teman-teman sering baca jurnal, sering baca skripsi, terkadang di sampul depan setelah cover, setelah kata pengantar, setelah daftar isi, sebelum ke bab satu pasti ada namanya abstraksi, gitu ya. Itu salah satu tahapan kita terkadang membaca sebuah penelitian. Ya, Ustadz, apakah itu metodologi? Ya, bisa dikatakan. Namun ada juga gitu ya, dalam bab satu itu adalah kerangka berpikir yang sistematis yang dibuat dalam bagan atau skema, itu juga bisa katakan sebagai metodologi penelitian teman-teman. Dan dari situlah sebetulnya akan diceritakan
atas dasar apa latar belakang permasalahannya, kenapa meneliti itu, terus apa yang akan antum teliti, gitu ya. Antum meneliti, ada tidak hipotesa awal atau dugaan awal antum meneliti sampai ke hasil penelitian dan kesimpulan. Itu adalah metodologi penelitian. Nah, disitulah kalau kita menguasai itu, selesai urusan. Mau skripsi 30 halaman, skripsi 70 halaman, skripsi 80 halaman. Kalau kita menguasai metodologi penelitiannya, selesai. Gitu ya. Jadi rekan-rekan gitu ya, pentingnya apa ya? Pentingnya kita memahami metodologi penelitian ini penting. Nah, sekarang itu untuk nanti antum the next ya tahapan ketika ketika apa namanya mengerjakan tugas akhir. Tapi kalau sekarang kita mendapatkan metodologi pembelajaran, apa urgensinya kita mempelajari metodologi pembelajaran? Sukses pembelajaran itu apa namanya Ustadz saja semua atau para mahasiswa di sini ya sukses mengajarkan gitu ya mata pelajaran yang kita ampu kepada seluruh anak-anak di pembelajaran contoh Al-Quran di semester itu di semester satu, pembelajaran PAI atau misalkan Arabik di semester satu di kelas tersebut. Kalau kita tidak memahami metodologi pembelajaran yang kita kerjakan, selesai. Sebatas pertemuan ini hari Senin, oh saya mengajarkan bahasa Arab. Oh yaudah, buku Arabiah Baina Yadaik saya pegang. Setelah itu spontanitas saja di lapangan saya mengerjakan apa? Saya membuka bab 2, mengajarkan ke anak-anak, selesai. Tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Kalau hanya literaturnya hanya menggunakan buku, padahal antum harus mengetahui ya bagaimana apa namanya kondisi kelasnya. Bagaimana antum harus mengetahui kondisi anak-anak dari daya serap ilmunya begitu ya. Apakah tipe anak-anaknya itu duduk diam baik atau memang ada yang punya dinamika banyak begitu ya. Lalu antum juga harus memahami bagaimana bab sebelumnya apakah sudah tuntas atau belum. Tiba-tiba antum mengajarkan bab 2 gitu ya. Sudah tercapai belum di bab satu? Pastikan ada recording dulu ya. Ada memunculkan memori dulu. Ayo anak-anak sebelum Ustadz mulai apa namanya pertemuan hari ini di hari Senin terkait dengan bab 2 dari mata pelajaran bahasa Arab, coba yang bab satu kemarin. Itu ada waktu, teman-teman. 5 menit begitu ya, untuk kita memunculkan memori yang apa yang sudah kita pelajari di pekan pertemuan lalu, gitu dan sebagainya. Kalau kita mengajar spontanitas 100%, tidak antum perhatikan metodologi pembelajaran 100% selesai pembelajaran. Hari itu selesai, hari itu juga anak-anak mungkin ya yang mengingat mungkin dari 100% mungkin 70% yang mengingat pelajaran itu. Nanti pekan pekan depan kalau tidak dimunculkan oleh kita, di-trigger oleh kita, anak pikir ilmu itu akan terus mengendap oleh anak. Sehingga pada waktunya diteskan nanti mereka tidak memahami gitu ya. Nah, terlepas daripada pribadi secara mandiri mereka akan mengulas. Namun gitu ya, kalau kita memahami terkait dengan metodologi pembelajaran ini, Anda pikir ini akan meminimalisir ya, atau bahkan bisa kita lihat namanya tingkat keakuratan sukses pembelajaran antum. Ustadz, kalau kita diniyah Al-Quran emang bisa pakai metodologi? Sangat bisa. Namanya metodologi pembelajaran ini untuk semua rumpun keilmuan. Bukan hanya pembelajaran umum. Bukan hanya pembelajaran umum. Seluruhnya. Seluruhnya. Nah, nanti kita akan coba lihat ya gaya-gaya proses pembelajaran yang ada. Nanti namanya ini masih mengenalkan ya terkait dengan yang pandang metodologi pembelajaran. Oke ya, sampai di sini ya. Jadi tata caranya, strateginya, teknik menyampaikannya gitu ya. Agar materi ini tercapai dari apa yang antum ingin cita-citakan. Bab ini adalah terkait dengan fikih, terkait dengan apa namanya tayamum. Nanti antum tuliskan tuh dalam dalam dalam
ya bahasanya ya kalau kita belum mengenal ya namanya RPP atau silabus atau bahan ajar. Tujuannya adalah 100% anak-anak di kelas 2 SD, Alwil dan 2 Bekasi menguasai bab tayamum sekaligus praktek. Misalkan seperti itu tujuannya ya. Kan caranya selama 10 anak ini antum harus manage pembelajaran bagaimana teori dan juga praktek itu sukses ke seluruh anak-anak dengan banyaknya pertemuan, dengan tipikal anak-anak yang beragam, dengan metode penyampaian antum, dengan cara antum menyampaikan, dengan kekayaan apa namanya materi yang antum ajarkan, apakah dengan bahan ajar, ataukah dengan games, ataukah dengan tampilan PowerPoint, apakah dengan metode apa namanya ada alat peraga begitu ya dengan poster ataukah dengan banyak hal ataukah ada penugasan dari anak-anak sehingga pada saat nanti di pertemuan berikutnya anak-anak memahami dan sebagainya. Itulah metodologi pembelajaran. Jadi bagaimana kita mengolah segala sesuatunya gitu ya dari hulu ke hilir agar kita benar-benar menghasilkan ya pembelajaran yang optimal dari berbagai sisi, dari perencanaannya, dari proses pembelajaran yang tadi Anda sebut, ya bagaimana kita apa namanya menguji anak-anak sehingga kan akan kelihatan tujuan tadi antum adalah 100% anak-anak menguasai bab tayamum. Nah, bagaimana ceritanya? Silahkan antum terjemahkan dalam proses pembelajaran. Itulah metodologi pembelajaran. Mudah-mudahan ya dengan adanya apa ya, dengan adanya silogisme ataupun dengan adanya apa ya benturan dengan situasi aktual di lapangan, antum jadi memahami oh ini loh yang disebut metodologi pembelajaran bukan hanya secara teori ilmu tentang cara strategi dan teknik penyampaian agar tercapainya tujuan pendidikan, tapi lebih esensi lagi bagaimana kita mengemas proses pembelajaran di mata pelajaran kita agar anak-anak dapat memahami keseluruhan pembelajaran ini. Anak-anak yang mana? Ya 100% anak-anak, jangan hanya satu anak-anak, tapi seluruh populasi yang ada di kelas itu dapat memahami. Gitu ya, rekan-rekan ya. Secara efektif dan efisien. Oke, itu yang disebut dengan metodologi pembelajaran. Oke, oke. Saya lewat dulu karena yang apa namanya? Yang penting saya akan jelaskan. Nah, ini dia nih. Mengapa metodologi penting bagi guru? Kayaknya kalau tadi teman-teman menyimak 3 poin ini sudah sangat apa namanya ya tersimpulkan ya. Poin yang pertama adalah menghindari kebosanan. Poin yang kedua menyesuaikan karakter siswa. Yang ketiga adalah efisiensi waktu. Kita bedah satu-satu ya. Mengapa metodologi penting bagi kita para guru atau para pengajar? Yang pertama menghindari kebosanan. Eh, ini rata-rata ya teman-teman. Ini mohon maaf ya. Saya sering kali memberikan kritik ya kepada para guru-guru, terutama guru-guru diniyah ya. Bagaimana anak-anak sekarang itu bukan bukan sekarang, dari dulu sebetulnya. Dari dulu nih. Ini saya kasih sedikit ini ya, sedikit gambaran. Anak-anak usia golden age dari anak-anak 0 sampai 7 sampai 9 tahun, mereka tingkat konsentrasinya paling bagus itu sampai maksimal 15 menit. Paling bagus. Jadi 15 menit eh, selepasnya itu sudah pikiran mereka kemana-mana. Ya mungkin sambil bermain gitu ya. Terus apa namanya sudah tidak concern, duduknya pun sudah tidak fokus, akhirnya kemana-mana ya di dalam kelas begitu ya. Nah itulah kita makanya perlu persepsi ya. Lalu di usia menjelang remaja nih di usia 10 tahun sekarang kan banyak ahwat ya, di usia SD kelas 4 5 itu sudah banyak yang balik gitu ya. Sudah banyak yang balik. Berarti di usia 9, 10 bahkan sampai usia 17 tahun
itu rata-rata ya tingkat konsentrasinya dari lebih kurang minimal 20 sampai 40 menit. Jadi cukup lumayan panjang untuk kita memberikan materi. Namun di Indonesia kalau kita lihat jurnal, beberapa diktat jurnal, bahwasanya maksimal 25 sampai 30 menit pun sudah bagus. Lepas dari itu mereka belum tentu banyak menampung, tergantung dari kapasitas ininya ya, gaya belajarnya mereka gitu ya. Apa urgensi yang bisa saya apa namanya jelaskan di sini? Urgensinya adalah teman-teman harus gitu ya, harus mengambil momentum. Kapan waktunya kita memberikan materi inti, kapan waktunya kita ice breaking, kapan waktunya kita memberikan kuis gitu ya, kapan waktunya kita break atau istirahat sejenak. Jadi dalam satu KBM misalkan 1 jam pembelajaran 60 menit, antum mendapatkan jadwal misalkan nantinya ya, mendapatkan jadwal untuk mengajar Al-Quran 60 menit. Dalam 60 menit begitu ya, ketika antum mengajarkan terkait dengan tahsin 60 menit, apakah selama 60 menit itu isinya tahsin semua? Kalau seperti itu yang antum ajarkan di SD, ana pikir di menit ke 20, menit 25 kelas itu sudah buyar atau sudah apa namanya ya, sudah tidak konsen gitu ya. Apa Anda minum dulu ya? Sebentar, sebentar. Baik, Ustadz ya, Afwan ini masih terlihat nggak ya PowerPoint-nya? Enggak, Ustadz. Itu Oh, enggak ya? Oke, 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 oke. Oke. Kalau enggak begini, siapa yang mau meng-share atau Anda coba kirim ya? Kirim PPT-nya itu ke Ustadz Ratno ya. Nanti antum tolong tampilkan bisa ya, Ustadz ya? insya Allah bisa, Ustaz. Bisa ya? Oke, oke, sebentar ya. Sambil nanti biar jadi bahan buat teman-teman ya. Tapi jangan diberikan dulu, Ustadz ya. Nanti setelah kuliah saja dulu ya. Oh iya, Ustaz. Oke, sebentar ya. Kalau tadi pas sebelum saya minum, PPT-nya terlihat jelas ya? Masih. Masih ya? Ya. Oke, sebentar. Oke, silakan dibuka Mas. Ambil tadi slide yang tadi ya. Ya. Oke, sudah terkirim. Ntar ya. Di-download dulu, Ustaz. Ya, Oke. ya. Izin bagi layar. Oke. Afwan, sudah kelihatan di layar? Sudah Mas, sudah terlihat. Oh, jadi di sini ya. Ya, nah ini dia. Oke, Mas. Ya, syukuran ya Mas ya. Baik ya, Ya. kita lanjutkan kembali. Nah, saya tadi lanjutkan. Tadi ada visualisasi korelasinya dengan pembelajaran kita ketika 60 menit itu diberikan oleh sekolah untuk kita mengajar di pekan itu dan di hari itu di kelas tersebut begitu ya. Contoh tadi pembelajaran Al-Quran dengan tahsinnya. Apakah 60 menit kita langsung tiba-tiba mengajarkan? Tidak ya. Ada etika dalam proses pembelajaran, bagaimana kita membuka ucapan salam dulu, bagaimana kita memotivasi anak-anak dulu, bagaimana kita memberikan perhatian kepada anak-anak untuk mengabsen. Misalkan kalau skala besar tidak mungkin kita satu persatu, cukup kita tanyakan saja. Ada kalau misalkan 20 orang ya, Afwan, anak-anakku yang soleh, ada tidak hari ini yang tidak hadir karena sakit? Mungkin ada Ustadz, 2 orang, oh ya sudah, 2 orang saja yang kita absen, selebihnya semua masuk ya. Tidak perlu satu persatu. Kan kita punya waktu ya, punya punya timing waktu. Nah itu juga penting ya. Lalu juga pada saat kita mulai memasuki pembelajaran, jangan lupa
remembering apa namanya materi yang sebelumnya. Oke, anak-anak Ustadz yang soleh pada hari ini Ustadz akan mengajarkan materi tentang tayamum. Namun sebelum Ustadz mengajarkan materi tentang tayamum, boleh dong kita ulas kembali bab satu kemarin, pekan lalu kira-kira siapa yang masih ingat terkait dengan antum trigger saja materi tentang apa namanya keimanan. Ah, nanti akan mulai tuh muncul, oh saya Ustadz, saya Ustadz. Akhirnya kan secara tidak sadar mereka kan akan dimunculkan kembali tuh ya tentang apa? Tentang memori-memori pertemuan sebelumnya. Itulah itu nih dasar-dasar ataupun tahapan metodologi pembelajaran yang kita sudah dikatakan sukses kita terapkan di kelas tersebut. Nah, sudah tuh ya, sudah menit ke-10, antum sudah mengabsen, sudah memberikan motivasi, di awalnya salam, lalu antum mengulas pembelajaran, baru masuk kepada teori. Nah, ketika masuk kepada tahapan materi, ingat baik-baik pakai patokan untuk patokan pertama, menghindari kebosanan, hati-hati. Biasanya guru-guru yang dapat memanage waktu sebelum memasuki materi utama, biasanya mereka ice breaking dulu. Ice breaking itu dengan apa? Oh, boleh ditampilkan lagi, Ustaz? Nah, siap. Baik ya. Ice breaking itu dengan apa? Bebas. Mau dengan games yang otodidak di lapangan, begitu ya. Hanya mengangkat jari atau dengan games yang antum siapkan dengan multimedianya, kahot, dan sebagainya gitu ya. Mau games yang sudah antum siapkan, misalkan alat peraga bola yang berwarna-warni, kalau dengan materi keagamaan, sangkut pautkan dengan materi tersebut, games dan sebagainya. Cukup biar melatih merangsang mereka utama. Nah, setelah 5 menit cukup dirasa anak-anak, oh sudah cukup semangat, sudah sederhananya si tutup botol ini sudah dibuka kembali begitu ya istilahnya. Nah, dari situlah baru kita masuk kepada konten pembelajaran. Materi apa 10-15 menit ke depan gitu ya. Kita ingat lagi-lagi segmentasi usianya. Ketika teman-teman nanti dalam PPL diberikan waktu ternyata diberikan apa namanya diberikan kesempatan mengajar anak SD. Ingat baik-baik, anak SD itu mungkin 15 menit awal. Lepas dari itu mereka tidak fokus. Berarti 15 menit awal itu antum memberikan materi. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. Cukup 15 menit awal itu dipastikan dimaksimalkan pembelajarannya. Gitu ya, teman-teman ya. Lepas dari itu sudah, jangan dipaksakan lagi untuk memberikan materi. Jangan dipaksakan lagi. Makanya poin menghindari kebosanan di sini kan ada variasi-variasi. Gitu ya. Secara lini masa pembelajaran, secara metodologi, antum ada variasi-variasi. Lepas dari memberikan materi inti, nanti akan ada misalkan, setelah ini yang berhasil menjawab pertanyaan Ustadz, nggak apa-apa lah sekali keluarkan permen atau coklat gitu ya untuk membangkitkan motivasi lagi. Angkat tangan yang bisa jawab apa pertanyaan Ustadz. Coba sebutkan tahapan-tahapan dari tayamum. Perwakilan ya, misalkan dari bangku terdepan, deretan depan, deretan tengah, tengah kedua, dan belakang. Misalnya seperti itu. Ustadz menyediakan ada 4 permen. Ataupun misalkan nanti Ustadz kasih bintang, kalau tidak perlu mengeluarkan dengan nominal ya. Ustadz kasih bintang nantinya. Ustadz tempelkan dan bintang tersebut di apa namanya di absensi nanti agar jadi perhatian bersama dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Nah, ini kan juga ada variasi-variasi dalam proses pembelajaran sehingga gitu ya. 1 jam tersebut, anak pikir kalau di manage waktunya dengan baik, anak-anak nggak bosan. Anak-anak nggak bosan dan antum akan mendapatkan banyak variasi-variasi nantinya. Entah akhirnya jadi kepancing, oh ya, kemarin saya sudah menggunakan materi game seperti ini. Saya kemarin menggunakan ice breaking seperti ini. Kalau pertemuan ini saya beda lagi deh gitu ya dan sebagainya. Terus antum akan kemotivasi.
Sehingga ketika diberikan apa ya kesempatan belajar mungkin berapa pertemuan selama satu semester itu, antum jadi kaya terkait dengan pengalaman dari variasi-variasi pembelajaran. Gitu ya. Itu menghindari kebosanan. Anak-anak pun tidak melulu, makanya kata kuncinya itu tadi itu di deskripsi menghindari kebosanan, siswa tidak merasa bosan karena dengan metode ceramah monoton satu arah. Nah, kita hindari betul narasi metode ceramah monoton. Ini makanya tadi kalau kembali lagi, Anda sering kali memberikan kritikal kepada teman-teman gitu ya, guru-guru yang mengajar hanya sebatas metode ceramah atau monoton dalam hal ini. Itu ya rekan-rekan ya. Oke. Yang kedua, menyesuaikan karakter yang beragam, baik itu visual, auditorial, atau kinestetik. Tadi saya sudah acap kali jelaskan bahwasanya karakter anak-anak berbeda-beda. Anak sendiri secara pribadi, anak tipenya yang visual. Jadi kalau harus ada tampilan di dalam layar, baru Anda bisa mencerna. Kalau hanya sebatas mendengarkan obrolan, metode ceramah begitu ya, yang semacam mungkin di apa? Di kalau dulu zaman Anda MP3 ya, kalau sekarang mungkin banyak ya, banyak apa namanya aplikasi gitu. Nah, ketika mendengarkan kajian hanya dengan mendengar kayaknya kurang. Kalau di YouTube kan harus mendengar melihat visualnya, jadi agak masuk. Karena tipe orang berbeda-beda. Nah, itu pun sama, tipe anak-anak berbeda-beda. Ya, kita secara secara tiga ya, secara apa namanya tiga apa kelompok gitu ya. Kita bedakan menjadi tiga memang gaya karakter atau pembelajaran tipe manusia. Yang pertama adalah visual. Namanya visual berarti kita melihat harus ada barangnya, harus ada tulisannya, harus ada ceritanya yang dijelaskan gitu. Nah, seperti pendongeng, berimajinasi, itu tipe anak visual itu agak menghindari itu. Ya, kalau Anda sendiri gitu ya. Tipe mendongeng akhirnya jadi berimprove-nya itu kurang kurang banyak gitu ya. Jadi ini tipe visual ini memang banyak kelemahan, banyak kelebihan. Gitu ya teman-teman ya. Terus lanjut lagi. Oke. Eh, belum Mas, masih di yang tadi ya. Apa? Masih tempat yang tadi. Nah, oke. Oke, yang kedua ini masih menggali ya. Menyesuaikan karakter. Menyesuaikan karakter. Yang kedua adalah auditori. Teman-teman harus paham namanya auditori adalah pendengar, pendengar. Jadi mereka-mereka ini biasanya nih tipe saya nggak tahu ya. Nanti kita coba tanya ya. Tipe-tipe ada tidak yang sudah selesaikan Al-Quran semuanya teman-teman di 90 orang ini. Sudah ada yang Ikhwan Ahwat coba satu perwakilan deh. Ikhwan dan Ahwat kita interaksi ya. Di Ikhwan ada yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz? Sudah? Coba di unmute atau dibuka speakernya. Ada yang sudah menyelesaikan hafalannya teman-teman? Sudah? Akhi Khair, Baik. Coba dibuka speakernya. Kita coba cek dulu ya. Ini ketua karena angkatan, ketua angkatan. ketua angkatan. Siap. Hadir tidak? Hadir. Dia qadarullah belum, mungkin hadirnya nanti di pertengahan, soalnya dia izin katanya masih ngajar. Oh, baik baik baik. Masih ngajar. Oke. Kalau begitu ya. Baik. Di Akhwat ada tidak ya? Coba angkat tangan di Akhwat atau dibuka di unmute, dibuka speakernya. Ada di Akhwat yang sudah selesai? Ana Ustadz. Siapa? Afwan dengan Ustazah siapa? Boleh tahu? Balkis. Balkis dari asalnya Ustazah? Dari Kota Bima. Oh, Kota Bima. Baik. Ustazah, kalau saya boleh tanya, eh, Ustazah ketika dari kecil sampai sekarang, itu ya, Ustazah menimba ilmu, boleh tahu, apalagi pada saat menghafal Al-Quran. Ustazah itu lebih nyaman Ustazah sambil melihat Al-Qurannya, terus Ustazah mendawamkan, atau Ustazah ditalaki gitu ya, sewaktu kecil ya. Lalu Ustazah lebih enjoy mendengarkan. Karena ini ada keterkaitan nih dengan gaya belajar sehingga ustazah bisa
menghafal Al-Quran tuntas saja? Boleh diceritakan? Ah, awal-awal anak suka di talaki. Ya, terus Eh, terus lama-lama apa? Mendalami Ustaz. lama-lama mendalami. Berarti Ustazah mandiri akhirnya lama-lama ya? Iya. Oke, dibantu dengan murotal misalkan dari YouTube, dari apa aplikator lainnya begitu saja Ah, enggak, di pondok. di pondok. Oh, berarti Iya. oke. Oke, Ustazah. Syukuran Ustazah. Am, Baik. Sebetulnya yang di sampingannya ada yang ikut kuliah offline nih. Beliau sudah menghafal juga nih. Ada namanya Ustadz Dafa. Betul, kebetulan beliau juga sudah di Audan 4 nih. Ustadz Dafa, beliau juga PPL, masuk PPL mahasiswa ITBA Angkatan 10. Beliau juga sudah selesai hafalannya gitu ya. Jadi mantan murid Ana di Audan 4. Beliau juga sudah selesai hafalan dan juga saat ini menjadi mahasiswa ITBA juga ya. Mungkin tadi izin beliau ikut offline katanya ya Mas ya? Atau ikut online ya? Baik, baik. Coba ya kita kita dengarkan Mas Dava ya, coba. Bentar. Baik, agak kencang suaranya ya. Oh, lagi kurang sehat. Mas, Anda mau tanya, tipe antum dalam proses belajar gitu ya, terutama menyelesaikan hafalan Al-Quran, antum lebih nyaman awalnya mendengarkan seorang guru mendawamkan terus antum ingat dalam memori gitu ya, atau lama-lama antum memang melihat melihat secara secara susunan ayat per ayatnya. Nah, antum lebih enjoy dengan gaya seperti apa antum menghafal Al-Quran sampai selesai lah hafalannya. Kalau dari anak ini kan Nah, khususnya izin ya, izin ngobrol. Oke, silakan Mas. Nggak apa, nggak apa, nggak apa. Nggak apa, nggak apa. kalau dari anak ini Zat, waktu itu ketika dulu saat kecil emang suka didengarkan brotal, Dengarkan murotal. nah brotal. Terus ketika sudah beranjak dewasa, alhamdulillah semacam kayak metode talaki gitu sama Oke, ustadz-ustadz yang di Awildan. oke. Dan khususnya kalau hmm, kadang juga waktu mandiri juga Mhm. eh iseng-iseng aja saya kayak baca ayat Al-Quran gitu, Oke, lebih kayak baca tutup gitu. oke, oke. Baik, baik, baik. Ikron ya? Ya, apa? Baik. Intermezzo, teman-teman, tapi memang penting ya. Kenapa apa namanya, Ana harus coba aplikasikan dengan kondisi di lapangan agar terasa oleh antum angguna semua. Boleh Ustadz Ratno dikembalikan lagi ke PPT-nya. Baik, kenapa harus kita coba lihat? Karena memang betul karakter proses belajar teman-teman. Nah, biasanya nih, biasanya yang Anda coba riset itu lebih kuat karakter untuk auditorinya. Mendengarnya itu lebih kuat gitu ya dibanding visual. Kalau tadi Ustazah apa tadi Ustazah siapa namanya? Saya lupa lagi. Ustazah Balkis ya. Ustazah Balkis ya. Ustazah Balkis lama kelamaan ketika sudah enjoy dengan tipe auditorinya, tapi ada mix gitu ya, mix method dengan visual. Namun tidak mengapa dan itu kan tergantung dari apa namanya dari kenyamanan kita belajar begitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tipe orang yang visual, benar-benar visual tuh, Len. Harus melihat betul ya tulisan-tulisan, harus melihat gambar, harus melihat apa namanya rangkaian-rangkaiannya, baru bisa masuk menerap ke dalam memori otak kita. Nah, inilah tipe-tipe orang berbeda-beda, makanya metodologi itu penting. Jadi teman-teman ketika mempelajari metodologi ini bukan hanya untuk siswa, tapi untuk kita pribadi juga masuk loh, gitu ya. Kita tuh arahnya kemana sih karakter belajar kita? Ya, jadi teman-teman yang lebih paham, teman-teman yang lebih paham. Nah, satu lagi gaya karakter anak-anak kita yaitu kinestetik. Makanya tadi kata Ana, jangan jangan patahkan apa namanya ya statement kita kepada anak-anak dalam pembelajaran di kelas
mereka yang sering gerak sana-sini, mungkin pegang pundak teman-teman sana-sini. Ketika kita sedang belajar, mereka ada saja pinjam penghapus, pinjam pulpen, ada saja menggaruk kaki, terus izin ke toilet gitu, atas izin ilal hamam dan sebagainya sampai oh tadi saya ketinggalan ransum makan ada di depan. Ada saja. Itu tipe anak-anak yang biasanya acak kali kinestetik. Jadi ketika mereka belajar itu butuh ya, butuh saraf-saraf simpatiknya itu butuh di apa ya, butuh di trigger, butuh dimunculkan. Kadang gitu ya, salah satu tip dan trik untuk menangani anak-anak seperti ini untuk memecah konsentrasi mereka, kita tepuk. Jadi ketika kita panggil, Assalamualaikum, nah coba boleh ini kan juz 30 terkait dengan surat An-Naba atau Al-Mutaffifin. Mereka mungkin lagi manuver kemana-mana, tapi kita kata tepuk pundaknya. Nah, ayo baca surat An-Naba gitu ya. Ketika sedang halakoh. Nah, itu akan konsen lagi. Biasanya anak-anak kinestetik itu butuh disentuh ya. Butuh disentuh seperti pundaknya ataupun tangannya gitu ya. Untuk memecah konsentrasi, mereka kembali lagi pada proses pembelajaran. Sama juga ketika antum sedang mengajar kolektif banyak dalam satu kelas, antum sedang mengajarkan hukum-hukum tajwid, tiba-tiba ada dua anak di belakang yang ke sana ke sini ke sana. Perlulah sekali anak-anak kinestetik itu ya di apa namanya diingatkan kembali. Eh, Misalkan Adi, Anto, tolong apa namanya duduk kembali atau fokus kembali. Sementara anak-anak yang lain duduk diam baik, rapi gitu ya. Nah ini kan juga dalam bola mata kita mengganggu sebetulnya anak-anak kinestetik. Tapi memang itulah karakter belajarnya mereka. Nggak bisa juga kita 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 batasi duduk diam gitu sampai kita marah dan berbusa-busa sekalipun nggak akan bisa karena memang itu adalah gaya belajarnya anak-anak. Jadi jangan dibatasi dengan eh, idealnya dalam mata pelajaran saya di PAI ini, saya Bapak, Ibu atau ustadz saja menginginkan selama pembelajaran itu duduk baik diam, tidak bisa seperti itu satu saja. Karena kalau kita sudah menguasai teori dengan karakter gaya belajar anak berbeda-beda, berbeda-beda. Makanya lagi-lagi dalam teori apa pembuatan administrasi pembelajaran, bahan ajar itu baiknya kita bisa mengakomodir tiga kepentingan. Anak-anak visual, anak-anak auditori, anak-anak kinestetik, itu penting. Itu ya, ini karakter. Nanti kita akan pelajari di mata kuliah apa? Mata kuliah lebih lebih spesifik lagi, mata kuliah psikologi pendidikan. Ini penting, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah efisiensi waktu. Sengaja saya di pertemuan awal ini menggali dulu ya, sambil menceritakan dengan korelasi sehari-hari, teman-teman. Efisiensi waktu. Tujuan pembelajaran tercapai tepat waktu dengan hasil maksimal. Sederhananya seperti ini. Bagi yang paham ya, nampaknya kayaknya sudah paham semua. Dalam satuan pendidikan gitu ya, kita punya namanya struktur kurikulum. Apa itu struktur kurikulum, Ustaz? Struktur kurikulum adalah gitu ya, strategi eh, strategi mengajar gitu ya, strategi mengajar di sebuah kelas begitu ya, yang terdiri dari seluruh rangkaian pembelajaran yang disusun berdasarkan komposisi, konsentrasi agar tercapai gitu ya proses pendidikan di kelas tersebut selama 1 tahun pembelajaran. Selama 1 tahun pembelajaran. Terus kira-kira isinya apa, Ustaz? Seluruh pelajaran. Diambilnya dari mana, Ustaz, terkait dengan struktur kurikulum? Diambilnya dari mana? Dari visi misi lembaga tersebut atau cita-cita besar sekolah atau lembaga tersebut. Kalau cita-cita besarnya lebih ke arah diniyah, menciptakan karakter anak yang handal dari sisi ilmu syariah, kemampuan bahasa asing yaitu bahasa Arab. Sudah otomatis mimpi besar lembaga tersebut kita ejawantahkan atau kita tuangkan ke dalam struktur kurikulum
yaitu lebih tepatnya lebih banyak bobot pembelajaran atau kuantitas diniyahnya tersebut untuk mengejar cita-cita yang disusun oleh lembaga tersebut, teman-teman. Dapat dipahami ya, kenapa Anda bicara efisiensi waktu? Karena teman-teman biar paham ya. Jadi dari struktur kurikulum tersebut gitu ya. Oh, ini loh asal dasar struktur kurikulum dibuat sebetulnya kendaraan untuk gitu ya, untuk menghasilkan cita-cita lembaga yang sudah dituliskan. Kan akan berbeda ketika visi misi lembaga tersebut untuk apa namanya menguasai bahasa asing yaitu bahasa Arab dan diniyahnya yang unggul gitu ya. Tiba-tiba dalam struktur kurikulum yang diajarkan bahasa Sundanya 10 jam pertemuan. Kan nggak ada korelasinya di situ. Atau tiba-tiba diajarkan ilmu komputernya 10 pertemuan, tidak ada korelasinya di situ. Justru yang ada korelasi adalah mata pelajaran penunjang untuk menerjemahkan cita-cita tujuan lembaga. Itulah struktur kurikulum sederhananya, teman-teman. Itu ya. Nah, saya kembali lagi kepada efisiensi waktu. Dalam struktur kurikulum ternyata di situ kita diberikan kesempatan mengajar selama 1 semester. Selama 1 semester ternyata kita diberikan kesempatan mengajar dalam 1 pekannya itu hanya 2 kali atau 2 JP. 2 JP. Antum kalikan aja 1 semester berapa bulan? 6 bulan Ustaz, oke 6 bulan. Berarti satu pekan 2 JP. Dikalikan aja satu bulan berapa pekan? 4 pekan. Berarti 1 pekan itu 2 JP dikali 4 pekan berarti berapa? 8. 8 JP selama per bulan dikalikan berapa lagi? Kira-kira tadi 6 bulan. Berarti ada 48 pertemuan pembelajaran antum. Ini hitung-hitungan matematikanya ya. Namun tidak mungkin sampai 48 pertemuan. Karena apa? Pasti misalkan bulan Juli ke bulan Desember sudah pasti kita akan terpakai untuk orientasi siswa, untuk liburan. Kan sudah kepotong tuh. Sudah banyak tuh liburan. Terus lagi-lagi dalam satu 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 semester itu, apakah ada ujian? Ada ujian. Terus dan sebagainya. Apakah ada tanggal merah? Ada Sabtu Ahad dan sebagainya. Ketika dikerucutkan lagi, ketika antum dapat namanya pekan efektif, ternyata 1 semester hanya 16. Hanya 16. Berarti bisa kita katakan 16 pertemuan. 16 pertemuan. Nah, disitulah teman-teman, kenapa ada efisiensi waktu? Kita harus melihat kemampuan, gitu ya, kemampuan berapa bab yang harus kita ajarkan ke anak-anak. Harus logis, gitu ya. Berapa bab yang harus kita ajarkan ke anak-anak dengan kesempatan 16 pertemuan. Sementara dari 16 pertemuan tersebut masih dipotong dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau di Al-Wildan mungkin ada apa namanya? Ada irisan dengan kegiatan misal apa? Ada kegiatan-kegiatan seperti internal kita, rumah tahfiz, kegiatan-kegiatan seperti kegiatan internal kita, field trip, ujian, dan sebagainya. Sehingga ditarik lagi waktu emas kita mengajar ternyata dari 16 hanya 13. 13 pertemuan. Dari 13 pertemuan itu dibagi, oh ternyata dalam buku tersebut yang kita mau ajarkan di semester 1 ada 5 bab. Kalau 15 dibagi 3, berarti ada sekitar 2 pertemuan sampai 3 pertemuan 1 bab. Teman-teman harus realistis menghitung seperti itu gitu ya. Nah, inilah gunanya nanti dalam membuat administrasi pembelajaran atau rencana pembelajaran. Sederhananya, Arabik dalam 1 semester di kelas 4 oleh seorang ustadz, misalkan Ustadz Alim 4 bab itu dalam 1 semester dengan komposisi 13 jam pertemuan, berarti bisa dikatakan 1 bab itu menghabiskan waktu 3 sesi pertemuan. Dari situlah kita realistis.
satu bab itu kira-kira materi poin-poin apa saja yang kita harus ajarkan. Sehingga 3 pertemuan itu cukup untuk satu bab. Tidak semuanya kita akan ulas. Nah, inilah yang disebut efisiensi waktu. Anda tadi menyebutkan tuh, merunut ya, dari hulu ke hilir, efisiensi waktu. Satu, kita mengetahui visi misi. Yang kedua, kita mengetahui struktur kurikulum. Gitu ya. Yang ketiga, kita mengetahui pekan efektif dalam kalender pendidikan. Yang keempat, kita mengetahui waktu efektif kita mengajarkan mata pelajaran yang kita ampu. Sampai lebih spesifik lagi, kita mengetahui dalam satu bab memakan waktu berapa pertemuan. Itulah strategi pembelajaran yang antum harus breakdown secara detail gitu ya kepada anak-anak. Ustadz, gimana kira-kira kalau Al-Quran? Silahkan antum ciptakan. Mungkin aplikasi metodologi pembelajaran ini bisa antum ciptakan untuk misalkan metode murojaah, metode hafalan anak-anak gitu ya, yang di breakdown dalam sesi per sesinya nantinya. Atau misalkan metode tahsin. Nah, ini kan juga bisa gitu ya diaplikasikan. Nah, lagi-lagi teman-teman, efisiensi waktu ini penting, sangat penting. Makanya urgensi dari metodologi penting bagi guru itu ada 3. Menghindari kebosanan, menyesuaikan karakter belajar anak, dan efisiensi waktu. Clear ya sampai di sini ya? Karena mungkin Anda menjelaskan 2, 3, 4 slide saja di pertemuan awal ini, biar eh, membuka wawasan dulu. Gitu ya, lebih kurangnya seperti itu. Oke, next Mas. Lanjut, eh, Ustaz, dikebawahkan lagi slide-nya. Terus ke bawah, desain perencanaan, nanti lagi, coba terus keterampilan dasar nanti lagi, karena ini sudah masuk teknis, teknologi pedagogik. Oke, terus lanjut lagi ke bawah, digital native, terus lanjut, behavior, nanti di pertemuan berikutnya aja, terus lanjut lagi. Ini belum dasar-dasarnya, implementasi, solusi, terus refleksi tindak lanjut, ini yang tadi kita jelaskan. Nah, cuma nanti pertemuan berikutnya saja, indikator, pedagogik, profesional, seorang guru yang mengajar, adaptif, terus lanjut. Oke, coba sebentar, Mas. Sebentar, naik ke atas. Satu-satu poin lagi, ini yang penting menurut Anda, sebentar. Pedagogik, merancang, guru mindset, terus, manajemen waktu, terus, sebentar, diferensiasi, attention, pendidikan modern, digital native. Oh iya, ini aja, Mas. Atas, Mas. Afwan bawah tuh yang ada digital itu ya, pembelajaran ya. Nah, ini aja. Ini, setelah ini selesai ya. Setelah ini selesai. Nah, kita diskusi atau kita tanya jawab nantinya. Eh, Sengaja secara teknis nanti yang pembahasan slide lain nanti kita akan coba urai di pertemuan berikutnya karena itu sudah ke teknis ya. Tapi minimal antum tadi kulit-kulitnya utamanya sudah paham. Nah, ini sekarang kita masuk kepada ini nih pembahasan terakhir nih terkait dengan karakteristik peserta didik modern. Anda mau tanya dulu, nih harus mengenal semuanya nih kita hidup di era apa sih kira-kiranya ya? eh ada yang tahu nggak antum apa namanya gen-gen apa ya? Nah, bahasa bahasa anak-anak sekarang ya gen ya, gen. Boleh tahu kita sekarang usia-usia 20 sampai usia berapa nih? Usia usia remaja ya, usia menjelang dewasa, usia 20. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Saya masih masih memastikan nih kalau tidak salah dari 96 sampai 2003, 2003 ke atas terus di 7 76 sampai 80 sampai 93 itu kalau tidak salah milenial, terus ada alpha, terus ada beta begitu ya. Terus ada baby boomers dan sebagainya. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan karena ini penting nih. Ada hubungannya dengan peserta didik modern. Coba kita urai dulu ya. Kalau tidak salah, teman-teman ini dikatakan apa nih? Gen alpha, gen beta, atau gen apa? Kalau Gen kemarin Z. ramai. Oh, Gen Gen Z Z. ya? Oke, Gen Z. Siap. Siap. Gen Gen Z ini boleh tahu Ustadz Ustazah dari usia berapa sampai usia berapa ya? Gen Z ini.
97 sampai 2010, Ustaz. Oke, 97 2012. sampai 2012. Oh. Jadi teman-teman masuknya Gen Z ya? Gen Z ya Mas ya? Oke. Gen Z ya. Coba di bawah Gen Z apa? Ustadz ya? Sambil Alpha, googling Ustaz. Gen Alpha Alpha. ya. Gen Alpha. Berarti dari 2000 berapa? 2014 sampai 2013 sampai 2024. 2013 sampai 2024. Gen Alpha. Nah, terus berarti yang lahir di 2025 sampai sekarang masuknya apa? Gen apa? Gen Gen beta. Beta. Gen beta ya. Oh, oke, oke. Iya. Gen beta. Kita ingat-ingat ya. Ada Gen Z, Gen Alpha, Gen beta. Interval waktunya berapa berapa ini saja, berapa tahun ya? Dari gen ke gen itu? 13 tahun atau 10 tahun? Atau 15 tahun? Sekian lah ya. Coba sambil nanti dihitung ya. Di bawah daripada 12-an Gen kayaknya, Z. Ustaz. Berapa? 12-an kayaknya. 12-an ya? Oh, baik, baik. Syukron, Ustazah. Kalau di bawah Gen Z apa yang namanya, teman-teman? Gen Alpha, Ustaz. Afwan, di atas Gen Z. Afwan, bukan di bawah, di atas. Milenial Mas. Milenial, Ustaz. Oh, Milenial. Milenial. oke. Baik, baik, baik. Milenial. Baik ya, milenial. Oke. Nah, kalau saya harus sadar dan jujur, saya di gen milenial kemungkinan ya. Kalau teman-teman Gen Z ya, teman-teman Gen Z. Nah, oke. Kenapa saya bertanya seperti ini? Kenapa saya bertanya seperti ini? Saya yang lahir di gen milenial, tidak mungkin ya, tidak mungkin saya bersikukuh mengajarkan sama seperti apa yang saya rasakan seperti anak-anak milenial pada umumnya. Jadi konstituen saya atau murid saya saat ini adalah Gen Z. Gen Z memiliki karakteristik berbeda, gitu ya. Kita pastikan Gen Z memiliki karakteristik berbeda dengan Gen milenial, yang mana mereka lebih paham dengan teknologi. Mungkin Gen milenial belum seberapa banyak begitu yang memahami. Apalagi ditarik lagi ke atas lagi, kalau tidak salah baby boomers ya, kalau tidak salah. Mereka yang masih fobia dengan dunia teknologi dan sebagainya. Masih sisinya manual, dulu juga belum mengenal namanya media sosial dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang baby boomers mungkin ya, yang kakek nenek kita gitu ya, yang sudah sepuh, mereka dengan Android itu kayaknya antipati, pasti pengennya tuh GSM saja ya, atau seluler biasa saja. Apa sebentar ya? Aduh, bentar. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Oke, kenapa tadi mukadimahnya saya dari lintas generasi? Karena apa, teman-teman? Saat ini teman-teman adalah masuk dalam kategori Gen Z, yang nanti akan teman-teman sapa, teman-teman apa namanya, ajarkan gitu ya, baik itu murid, konstituen, dan sebagainya gitu ya. Mereka adalah Gen Alpha maupun Gen Beta nantinya mungkin ya. Berarti anak-anak usia sekarang 2 tahun, 3 tahun sudah masuk Gen Beta. 4 tahun lagi ketika teman-teman lulus S1, lulus S2, teman-teman akan menghadapi anak-anak SD yang masuk dalam kategori Gen Beta. Tentunya karakteristiknya berbeda-beda, teman-teman. Gitu ya. Kepekaan terhadap lingkungan, bagaimana konsentrasi mereka, gitu ya, dan sebagainya. Bisa jadi yang tadi saya sebutkan, konsentrasi anak-anak usia golden age dari 1 sampai 9 tahun, gitu ya, bisa jadi mereka 15 menit. Tapi bisa jadi sekarang untuk anak-anak gen alpha atau gen beta, bisa jadi lebih sedikit lagi waktunya nih, tingkat konsentrasinya. Kita harus memahami itu. Kita harus memahami filosofi ke arah sana. Jadi, jangan memaksakan apa yang gen alpha pahami dan gen alpha tuangkan seperti seolah-olah
siswa Gen Alpha juga dengan memaksakan seperti itu. Karena bisa jadi nanti benar pembelajaran itu terjadi, tapi apakah efektif? Apakah berhasil? Ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, makanya lagi-lagi kita harus memahami karakteristik peserta didik saat ini dalam lintas generasi itu. Antum coba bayangin, anak-anak bayi sekarang ketika dikasih apa nih ya, dikasih YouTube dengan kartun yang warna-warninya itu, mereka sudah menarik. Zaman kita dulu kan belum tentu ya, belum tentu. Berarti semenjak dini mereka tuh sudah dikenalkan benar-benar. Ketika nanti mereka SD itu bisa jadi ya, bisa jadi mereka sudah menciptakan, apakah itu kita nggak, wallahu alam kita belum tahu ya, apakah bisa menciptakan robot, menciptakan sistem dan sebagainya dengan AI yang sekarang ada, dengan AI yang sekarang ada. Makanya kalau kita masih mengajarkan dengan metode manual dalam arti apa ya, tidak ada inovasi yang bisa kita tampilkan dan tidak ada dasar kebutuhan dari apa yang mereka inginkan, selesai sudah pembelajaran kita, dilibas oleh mereka. Nah, inilah kenapa pentingnya memahami karakteristik peserta didik. Jadi teman-teman harus bisa merasakan, misalkan dalam pembelajaran Al-Quran, dalam pembelajaran diniyah, dalam pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran umum pada umumnya. Ustazah Fulana nanti 2 tahun lagi berkesempatan mengajar TK atau SD, yang mana eh, apa namanya, anak-anak atau peserta didiknya itu mungkin bisa jadi di peralihan antara gen alfa atau gen beta. Bagaimana kita harus memahami mereka? Ya penting, harus membaca literatur, harus coba sering-sering searching apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan gitu ya. Jadi jangan apa yang kita rencanakan, betul yang kita rencanakan, tapi juga memahami yang mereka inginkan di generasi itu gitu ya. Bagaimana cara cara apa namanya ya, digital era modern kuliah ini cukup, tapi dengan Anda carasikan dengan apa yang antum kan akhirnya akan ini ya, ada korelasinya, bermanuver pikiran kita, oh ini loh arahnya itu seperti ini gitu ya, ada keterkaitannya seperti ini. Nah, nah ini juga penting teman-teman, makanya lagi harus memahami konteks apa ya, konteks siswa yang akan kita hadapi. Nah, inilah yang bisa Anda ceritakan ya. Jangan sampai istilahnya eh kita masih bicara ternyata siswa itu sudah bicara jauh ke depan. Ya sederhananya seperti ini. Ana di Ampu memegang unit SMA begitu ya. Ketika nanya ke guru-guru, antum tahu tidak yang di yang di teman-teman SMA? Halo, Terdengar Ustaz. ya, Ya, Jadi Ustaz, terdengar. terdengar ya? Jaringannya putus-putus Ya, nggak tadi? sempat putus-putus Ustaz. Iya, Ustaz, sempat sempat. nge-lag, Ustaz. Sempat. Baik, baik, Angkat. baik. Baik, mungkin saya tidak tampilkan video aja ya. Saya tidak tampilkan video ya. Khawatir ini ya. Khawatir apa namanya? Khawatir sinyalnya kurang bagus ya. Oh, Oke, saya ulang kembali ya di akhir sesinya. Jadi lagi-lagi dalam oh ya, baik, syukran Ustadz Ustazah. Dalam digital natif atau memahami karakteristik di dalam peserta didik modern saat ini begitu ya. Teman-teman jangan apa ya, harus buka kepekaan ya terhadap konstituen atau siswa kita. Saat ini kita mungkin berbeda cara belajarnya dengan mereka.
Ana pribadi mungkin cara belajarnya beda dengan antum antuna semua karena kita beda lintas generasi. Begitupun ustadz saja nanti ketika mengajarkan nanti anak-anak yang generasi A dan juga beta mungkin bisa jadi lagi berbeda. Walaupun sudah banyak yang membocorkan ke saya bahwa anak-anak generasi beta itu benar-benar gitu ya, cuek, benar-benar tidak perhatian bahkan dengan pribadinya sekalipun gitu ya, ya sudah abai gitu ya. Nah, bagi mereka memukul, bagi mereka menyenggol, bagi mereka menyindir itu sudah menjadi hal yang biasa dan mereka tidak tidak apa tidak eh, Putus-putus, Ustaz. anggap hal itu biasa-biasa saja. Nah, semua hal itu kan menjadi tabu, disuguhi oleh modernalitas gitu yang disuguhi oleh perkembangan kemajuan zaman itu mungkin menjadi sebuah hal yang biasa-biasa saja. Nah, inilah gitu ya teman-teman ya, rasa kepekaan begitu ya inisiatif kita untuk memahami konstituen ataupun siswa nanti di lapangan ini penting, sangat penting. Contoh saja, kalau antum saat ini misalkan ada, jangan bicara kelas, bicara saja misalkan ada siswa private, satu anak yang usia misalkan 8 sampai 7 sampai 8 tahun atau 10 tahun. Mereka masuk dalam tataran generasi alfa, benar ya? Generasi alfa misalkan gitu. Pasti akan ada perbedaan dengan antum yang saat ini masuk di generasi Gen Z ini, gitu ya. Pasti itu. Entah dari cara komunikasi, entah dari cara interaksi, gitu ya. Entah dari cara menyampaikan pendapatnya, terus juga bagaimana cara berempati dan sebagainya kan kita harus harus memahami dunianya mereka juga. Sederhananya begitulah. Tanda kutipnya kita harus memahami dunianya mereka agar apa yang akan kita ajarkan masuk kepada mereka. Poinnya itu seperti itu untuk karakteristik peserta didik modern saat ini. Jadi teman-teman lagi-lagi begitu ya. Pastikan, pastikan gitu ya dalam nanti mengajar antum-antumnya semua ketika sudah diberikan waktu untuk PPL, saat ini sedang mengajar sekalipun, coba gitu ya ilmu-ilmu yang tadi gitu ya atau pengalaman-pengalaman yang tadi coba Anda paparkan, coba sekilas di itu ya, ditelan lalu coba dipraktikkan, dipantulkan apa saja sih yang sekiranya kita coba apa namanya cermati di pertemuan atau kuliah ini. Salah satunya adalah ketika peserta yang akan kita hadapi berbeda lintas generasi. Pastinya kalau kita memaksakan apa yang kita rasakan, hanya yang kita rencanakan, belum tentu mereka serap. Belum tentu mereka serap atau belum tentu optimal pembelajaran tersebut. Namun, ketika kita juga mendalami atau memahami apa yang mereka inginkan dengan pengetahuan atau knowledge kita, coba sering-sering literasinya itu digunakan gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan generasi alpha ini dalam proses belajar? Apa yang dibutuhkan generasi beta dalam proses belajar? Ini adalah bekal yang sangat berharga untuk antum. Karena proses keberhasilan itu salah satunya adalah karakteristik siswa itu kita bisa sentuh juga. Selain dari administrasi kita oke. Pembelajaran kita oke, penilaian kita oke, terus refleksinya juga kita oke gitu ya. Oh, semua sudah efektif lah. Semua sudah sangat efektif. Kita memahami karakteristiknya mereka. Namun berbeda lintas generasi berbeda juga aturan main yang mereka terapkan. Itulah selayang pandang metodologi pembelajaran teman-teman ya. Ya dengan 3-4 slide di pertemuan awal ini, Anda pikir cukup ya, Anda pikir cukup dan ini untuk membuka cakrawala di pertemuan awal ini mudah-mudahan semua bisa menyimak. Nanti juga apa namanya ketua kelas akan memberikan memberikan ini ya PPT-nya, memberikan PDF-nya yang sudah Anda titipkan ya ke ketua kelas. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Menjelang di akhir pertemuan, oh sudah lepas 5 menit, afwan ya. Sudah lepas 5 menit menjelang di akhir, silahkan bila ingin ada diskusi, ada yang ingin ditanyakan, tafadhol silakan satu dua penanya, silahkan ya, bila ingin ditanyakan atau ada hal-hal ingin dikritisi juga silahkan.
saya orangnya ini ya, apa namanya, demokratis saja gitu. Jadi bila ada hal-hal yang kurang tepat dalam perasaan teman-teman tadi, silakan dikritisi saja. Karena guru itu bukan maha tahu dan apa namanya maha tahu segalanya. Perlu di balancing oleh keilmuan teman-teman yang justru malah mungkin pengalamannya di lapangan lebih baik daripada Anda. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih spesifik lagi kepada psikologi pendidikan. Ini lebih asik lagi teman-teman memahami peran sebagai seorang psikolog ya, yang disuguhi berbagai macam karakter teman anak-anak ya. Dan ini juga penting, bagaimana penanganannya dan sebagainya. Bahkan Ana membantu seorang HRD ya, HRD-nya Alwildan gitu ya, ketika ada namanya fase pantuhir, pantauan akhir gitu ya, di dalam proses perekrutan, pasti Ana menanyakan poin-poin utama gitu, bagaimana antum menceritakan pribadi antum gitu ya. Nah, dari situlah kita akan melihat tipe karakter orang. Terus Ana juga menanya kepada puluhan guru yang sudah Ana tanya ya. Terus juga berikutnya di proses seleksi itu Ana menanyakan juga bagaimana penanganan antum antuna ketika eh, dalam proses pembelajaran ada anak yang qadarullah di menit keberapa ada clash atau kelahi. Sementara misalkan dari populasi 20 anak, ada 2 anak yang kelahi, sementara 18 anak tersebut tetap harus mendapatkan haknya untuk belajar. Walaupun satu sisi antum dituntut untuk mendamaikan 2 anak ini. Sehingga apa? Di waktu yang bersamaan kita harus mendamaikan, di waktu yang bersamaan juga kita harus mengajarkan pembelajaran kepada anak-anak. Nah, ini yang menurut Ana ini penting juga untuk teman-teman di apa diaplikasikan di lapangan. Jawabannya teman-teman yang bisa menjawab dari beragam pengalaman yang teman-teman apa dapatkan terutama. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Afwan ya, suaranya mungkin masih putus-putus ya, tekan-tekan ya. Nanti oh iya benar putus-putus ya. Jadi nanti nampaknya pertemuan berikutnya saya agak apa cari sinyal yang lebih dekat mungkin ya. Demikian mungkin ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi barangkali ada sanggahan, ada masukan saran ataupun ada pertanyaan, tafadhol silakan. Sebelum ditutup nanti saya serahkan kepada apa namanya ketua kelas kita ya. Syukron ya rekan-rekan ya. Tafadhol mungkin ketua kelas di Oke, dipersilakan. kira-kira dari teman-teman semua ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Ustadz? Afan, Ana izin bertanya. Oke, silakan Oh kepada baik, Ustadz. baik. Syukron. Silakan. Afan, Ustadz, Afwan, Ana izin bertanya. ya, silakan. Untuk anak yang memiliki karakteristik belajar kinestik, kadang mereka itu kalau udah diberi stimulus seperti ditepuk, kadang fokusnya itu belum masih belum memusatkan fokusnya masih belum apa ya, belum sepenuhnya kembali gitu. Kadang kondisi seperti ini sebaiknya metode pembelajarannya disesuaikan atau ada cara lain yang lebih efektif, Ustadz. Iya, betul, Ustazah Syukran. Nida, Nailah ya. Ini Ustazah boleh boleh tahu, saya tambung ya Ustazah pertanyaannya. Ustazah boleh tahu sudah mengajar di unit apa Ustazah? Atau tingkat apa boleh tahu? Belum, Ustadz, tapi saya Oh pernah belum ya? dengar dari, Oh iya, pernah dengar. Baik 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 ya baik pernah baik. dengar dari kakak saya kayak gitu. Kadang saya Ya, juga nggak bisa kasih kasih apa ya, saran ya. kasih masukan, iya kasih saran Siap gitu. siap. Kayaknya nanti di pertemuan kedua terkait dengan materi kuliah psikologi pendidikan kita akan coba bedah ya tipe karakter anak-anak kinestetik karena kan kinestetik yang tadi Anda jelaskan masih masih secara garis besar saja saja. Tapi kalau digali lebih dalam ternyata memang ada kecenderungan-kecenderungan dari konsentrasi anak-anak kinestetik ini bisa dikatakan gerbang daripada anak-anak kebutuhan khusus ini itu saja kebutuhan khusus baik itu disleksia, baik itu autism gitu ya, baik itu misalkan banyak hal lah ya.
saya sebutkan Down syndrome dan sebagainya, itu biasanya gerbangnya itu dari anak-anak kinestetik Ustaz ya. Dari anak-anak kinestetik. Jadi yang menginginkan aktivitas itu syarat motoriknya itu berlebih begitu saja. Menginginkan aktivitas kuantitas daripada aktivitas tubuh itu, olah tubuhnya itu lebih lebih banyak dibanding olah rangsang otaknya itu. Jadi dengan definisinya seperti itulah ya. Dengan duduk diamnya mereka itu mungkin hanya 10%. 90%-nya cara mereka menerima pembelajaran itu dengan itu saja, dengan gerak-gerak dan sebagainya. Walaupun hipotesa ini ya terbukti tidaknya belum belum banyak yang meneliti, tapi gitu ya. Saya masih pakai prinsip ketika anak-anak kinestetik kita teskan dengan cara asesmen kinestetiknya juga, bisa jadi mereka akan sama dengan anak-anak auditori dan juga visual dalam hal ini. Berarti bisa jadi Ustadz, kalau seperti itu bagaimana caranya? Bisa jadi alat tesnya akan berbeda nantinya. Atau ketika kita samakan alat tesnya, sederhananya ujiannya kita samakan, kita lihat kadang keajaiban-keajaiban yang ada di situ. Kalau teman-teman ini apa nih, teman-teman yang ini, yang apa namanya, yang paham bola ya, seorang Lionel Messi gitu ya. Terus juga mungkin dulu penemu Albert Einstein dan sebagainya. Itu mereka-mereka yang notabene dari sisi aktivitas itu berbeda dibanding kita lainnya gitu ya. Anak-anak yang autism anak-anak yang autism yang notabene awal cikal bakalnya dari kinestetik, dari gaya belajar kinestetik, ini rata-rata gitu ya. Rata-rata mereka memang mempunyai kecerdasan yang apa di atas rata-rata kita. Namun di balik keunggulannya itu menjadi tidak normal. Menjadi tidak normal bagi kita orang-orang normal pada umumnya akan menjadi dirasa tidak normal. Padahal satu sisi, kalau orang tuanya, kalau sekolahnya, kalau gurunya itu bisa menggali kemampuan ini anak unggul di bidang apa, anak pikir ya, akan menjadi superstar, akan menjadi bintang di apa ya, bidang atau rumpun keilmuan yang dia geluti. Anak-anak kinestetik itu terkadang bisa unggul dari sainsnya, cara mereka menghitung yang di luar daripada kapasitas orang seperti kita pada umumnya gitu ya. Dan lagi-lagi tergantung bagaimana nanti si orang tua, si sekolah itu mengenal tipe karakter anak-anaknya sudah sampai sejauh mana. Makanya kalau sekolah belum bisa memfasilitasi adanya namanya pendidikan karakter ataupun perangkat-perangkat apa namanya perangkat-perangkat pendidikan apa namanya satuan pendidikan berkebutuhan khusus, jangan juga dipaksakan menerima anak-anak kebutuhan khusus gitu, karena ada kurikulum yang berbeda, ada perangkat yang berbeda, bagaimana cara duduk saja dulu. Cara duduk anak-anak kebutuhan khusus itu tidak seperti bisa kita samakan anak-anak pada umumnya. Kalau sudah akut ya kinestetiknya ya, kebutuhan khusus itu. Bisa jadi duduknya di samping guru, duduknya di depan guru gitu ya. Ataupun perangkat meja kursinya berbeda. Atau sampai yang sudah akut sekalipun bisa jadi apa? Ada pendampingan shadow teacher dan sebagainya. Nah, inilah ini menarik Ustazah kalau kita apa namanya bicarakan cikal bakalnya dari dulu karakternya itu kinestetik. Namun kalau kinestetik yang masih sebatas tidak bisa diam, setelah itu kita ingatkan diam kembali, itu masih aman. Tapi kalau memang yang sudah dari awal pembelajaran sudah heboh ke sana ke sini, nah inilah kita perlu mendeteksi, kita perlu bekerjasama dengan orang tua. Mungkin pada saat pendaftaran orang tua wajib apa ya, menceritakan bahwa kondisi Ananda ini masuk ke dalam kategori ini gitu. Itu perlunya wawancara saja. Perlunya wawancara dalam proses pendaftaran. Karena kita mendeteksi dini ya kemampuan anak sampai sejauh mana. Dan orang tua harus jujur. Tapi kalau orang tua tidak membuka itu, saya yakin pada saat proses pembelajarannya itu akan terdetek oleh guru, oleh manajemen sekolah, dan pasti kita akan cepat lambat duduk bareng dengan orang tua. Jadi semua pihak harus
harus mendeteksi dan semua pihak harus open ya akan hal ini. Nah, tentunya dari satu sisi lagi yang tadi saya sebutkan ke kakak tadi, kakak mengalami fase dinamika memanage anak-anak seperti ini sampai sejauh mana, apakah sekolah tersebut memiliki kurikulum tersendiri, terutama sampai sejauh mana anak ini yang dikatakan kinestetiknya ya, jenisnya pun seperti apa, dan apakah ada pola daripada si sekolah tersebut gitu ya, untuk apa? Untuk mengelola anak-anak yang berkebutuhan khusus kalau memang sekiranya kinestetiknya sudah akut. Begitu saja ya. Kita kayaknya nanti akan coba gali lebih dalam, terutama terkait dengan anak-anak yang kinestetik. Jika memang dirasa dominan, banyak ya dalam satuan pendidikan tersebut, nampaknya memang mau tidak mau sekolah harus fokus juga kepada anak-anak yang kinestetik yang lebih daripada kewajaran kita mengajar. Demikian mungkin ya. Syukron teman-teman. Baik Ustadz, syukron atas Ya, jawabannya. Jazakumullah khairan. wah, saja. Oke, masih ada lagi yang bertanya, mungkin satu orang. Kalau sudah tidak, nanti saya akan memberikan closing statement. Oke, saya rasa sudah tidak ada yang bertanya. Ustadz Ratno sudah di screenshot kah? Sudah, alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Boleh nanti kirimkan ke saya ya, ininya ya. Oke. Oke. Terus daftar hadirnya, boleh teman-teman nanti juga boleh di ini kan, ke saya juga. Yang Ikhwan maupun Akhwat ya. Insyaallah, Ustadz. Baik. Oke. Saya akan memberikan closing statement tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang pendidikan dan psikologi. Yang pertama, ya tadi kita membahas tentang dasar-dasar manajemen pendidikan. Ya kurang lebih ada 4 poin, yaitu tentang perencanaan, proses dan asesmen, juga refleksi. Yang dimana perencanaan menyangkut administrasi kelas, proses tentang KBM, asesmen tentang ujian, kemudian refleksi tentang introspeksi atau evaluasi. Kemudian kita lanjut pada tadi metodologi pembelajaran, yang dimana metodologi ini sendiri adalah ilmu tentang cara, strategi, dan teknik penyampaian materi agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Yang dimana kalau kita sederhanakan, dia adalah cara teratur untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Kemudian kita juga membahas tentang tadi mengapa sih metodologi ini penting bagi seorang guru. Kurang lebih ada 3 poin, yaitu pertama untuk menghindari kebosanan, yang kedua adalah untuk menyesuaikan karakteristik ataupun dari siswa yang kita ajari, kemudian yang ketiga adalah efisiensi waktu, yaitu ketepatan waktu dan juga tercapainya visi misi dari tujuannya pembelajaran. Kemudian terakhir kita membahas tentang karakter peserta didik modern atau digital natif. Nah, kami ucapkan syukron wa jazakallahu khairan kepada Ustadz Agus Haryono, SPD MM, yang telah berkenan untuk membersamai kita pada hari ini. Saya rasa mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan kami sebagai moderator atau kelas menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan.